Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Ini ada dua soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui suku pertama deret geometri adalah 7, kemudian rasionya adalah 2/7. Tentukan jumlah sampai tak hingga, berarti kita disuruh menentukan deret tak hingganya. Kita langsung saja selesaikan bahwa di sini diketahui nilai suku pertamanya A-nya adalah 7, kemudian rasionya atau R-nya adalah 2/7. Kita disuruh menentukan jumlah sampai tak hingga atau S tak hingga. Di dalam menentukan S tak hingga atau deret tak hingga, S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Sehingga kita substitusikan nilai A-nya. A-nya di sini adalah 7, maka 7 dibagi dengan 1 dikurangi dengan R, rasionya adalah 2/7. Maka kita kurangkan 2/7 sama dengan 7 dibagi dengan 1 dikurangi 2/7 ya. 2/7. Nah, 2/7 maka kita rubah angka satunya ini menjadi dalam bentuk pecahan. Sehingga menjadi 7/7 karena mengikuti penyebut yang ada di bilangan satunya di sini yaitu 7. Sehingga 7/7 dikurangi dengan 2/7. Maka sama dengan 7 dibagi dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa kurangkan pembilangnya. 7 dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 5/7. Karena pembaginya di sini adalah dalam bentuk pecahan, maka kita rubah jadi kali. Sehingga sama dengan 7 kita kalikan dengan kita balik. Pecahannya ini kita balik menjadi 7/5. Sehingga sama dengan 7 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 49 dibagi dengan 5. Sehingga didapat 9, sisanya adalah 4/5. Ini jumlah deret tak hingganya, 9, 4/5. Itu cara menentukan deret tak hingga. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah bentuknya soal cerita, yaitu sebuah bola dijatuhkan tegak lurus dari ketinggian 4 meter. Kemudian setiap kali memantul tingginya adalah 3/4 tinggi dari tinggi semulanya. 3/4 dari tinggi semulanya. Tentukan panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti. Ya, di sini saya misalkan saya buat ke ilustrasinya gambarnya. Misalkan di sini adalah tanahnya atau lantainya. Kemudian ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter ke bawah. Tingginya adalah 4 meter. Bola tersebut atau bola ini akan memantul setelah jatuh ke tanah, dia akan memantul ke atas. Dengan tingginya adalah 3/4 dari tinggi semulanya. Dari tinggi semulanya adalah 4 meter, kita kalikan dengan 3/4-nya. Sehingga bola itu memantul ke atas. Ya. Memantul ke atas dengan ketinggian 3/4-nya dari 4 meter. Maka didapat hasil tingginya. Bola pantulannya adalah 3 meter. Secara otomatis bola ini kan setelah memantul sampai ke tinggi 3 meter, dia akan turun lagi. Turun ke bawah lagi. Dengan ketinggian sama dengan yang ada di samping ya, 3 meter. Setelah turun, dia akan memantul ke atas lagi dengan ketinggian, tingginya adalah 3/4-nya dari 3 meter. Dia akan memantul ke atas dengan ketinggian 3/4-nya dari 3 meter, maka 9/4 meter. Kemudian bola itu akan turun lagi ke bawah dengan ketinggian sama yaitu 9/4 meter. Kemudian akan naik ke atas lagi dengan ketinggian 3/4 dari 9/4. Dan seterusnya sampai bola itu berhenti. Sampai bola itu berhenti. Nah, kita disuruh menentukan panjang lintasannya, yaitu yang merah ini dan yang biru ini. Bola memantulnya sampai bola ini berhenti. Dari sini kan bisa didapat dua pola, yaitu pola turun dan pola naik ya.
Nah, kalau yang turun yang merah membentuk suatu pola deret tak hingga ini. Kemudian yang biru juga membentuk pola sendiri. Di mana dengan yang warna merah, yang bola turun, suku pertamanya adalah 4, kemudian yang biru suku pertamanya adalah 3 ya, 3 meter. Maka dari sini kita bisa selesaikan. Kita disuruh menentukan panjang lintasan merah dan panjang lintasan biru. Nah, saya misalkan yang warna merah terlebih dahulu. Yang warna merah yaitu yang turun ya, turun. Kita tentukan panjang lintasannya. Nah, di mana untuk yang turun, suku pertamanya adalah di sini adalah 4 ya. 4, rasionya, R-nya adalah, rasionya tetap ya, yaitu 3/4. 3/4. Sehingga kita cari S hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. A-nya kita masukkan. A-nya adalah 4 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 3/4. Maka sama dengan 4 dibagi, ini jadikan pecahan yaitu 4/4 ya. Dikurangi dengan 3/4. Sehingga sama dengan 4 dibagi dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka 4-nya kita kurangkan dengan 3. Hasilnya adalah 1/4. Karena pembaginya dalam bentuk pecahan, maka kita rubah jadi kali. 4 dikali dengan, kita balik ya. Yang tadinya 1/4 jadi 4/1. Sehingga 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Dibagi dengan 1 maka masih tetap 16 meter. Ini panjang lintasan yang turun atau yang warnanya merah ya, garis yang warna merah. Kemudian kita cari panjang lintasan yang naik. Yang naik. Panjang lintasan yang naik di sini kita tentukan nilai A-nya. A-nya adalah di situ yang warna biru, A-nya adalah 3 ya. 3, kemudian rasionya tetap yaitu 3/4. Caranya sama, kita tentukannya S hingga. S hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Maka sama dengan A-nya adalah 3 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 3/4. Maka sama dengan 3 dibagi, ini tadi 1 dikurangi 3/4 hasilnya 1/4 ya. Di sini 1/4. Karena pembaginya bentuknya pecahan, maka kita rubah jadi kali. 3 dikali dengan, kita balik, 4/1. Sehingga didapat 3 kali 4 hasilnya adalah 12 meter. Itu panjang lintasan yang naik. Kita disuruh menentukan panjang lintasan keseluruhan ya berarti. Panjang lintasannya sama dengan, kita jumlahkan. Yang turun dulu, yang turun adalah 16. Ditambah dengan yang naik adalah 12. 12. Sehingga didapat panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah 28 meter. Itu cara menentukan panjang lintasan pada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan memantul dengan tinggi pantulannya adalah 3/4 dari tinggi pantulan semula. Oke, atau bisa kita selesaikan dengan cara lain yang lebih cepat, namun hasilnya tetap sama ya. Tapi hanya untuk khusus soal tipe seperti ini. Misalkan di sini tadi ada sebuah bola dijatuhkan dengan ketinggian 4 meter. Jelas ini sebagai A-nya ya. A-nya adalah 4, kemudian setiap kali memantul tingginya adalah 3/4 dari tinggi semula. Ini saya misalkan sebagai rasionya yaitu 3/4. Saya misalkan ini yang atas adalah sebagai X, ini yang bawah saya misalkan sebagai Y-nya. Untuk menentukan panjang lintasan bisa saya tentukan atau bisa kita tentukan dengan cara A dikali dengan X ditambah dengan Y dibagi dengan Y-nya kita kurangkan dengan X. Sehingga sama dengan A-nya kita masukkan yaitu 4 dikali dengan X-nya di sini adalah 3. 3 ditambah dengan Y-nya yang bawah penyebutnya adalah 4. 4 dibagi dengan Y-nya adalah 4 dikurangi dengan X-nya adalah 3.
Maka sama dengan 4 dikali dengan 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Dibagi dengan 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1. Sehingga sama dengan 4 dikali dengan 7 hasilnya adalah 28 dibagi 1. Maka masih tetap 28 meter. Ini cara menentukan panjang lintasan untuk tipe soal cerita seperti ini. Bisa gunakan dengan cara pintas seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.